بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini majelis yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Telah kita jelaskan pembahasan yang pertama dari uraian penulis rahimahullahu ta'ala tentang definisi usul fiqh. Setelah menjelaskan definisi usul fiqh, beliau mulai masuk ke dalam pembahasan inti dari ilmu usulul fiqh. Beliau memulai dengan pembahasan al-ahkam, penjelasan tentang hukum-hukum. Iya. Karena kita sudah terangkan bahwa di dalam pembahasan usul fikih secara global ada 4 pembahasan yang dibahas. Yang pertama penjelasan tentang apa? Tentang ahkam dan konsekuensi dari ahkam itu. Yang kedua pembahasan tentang apa? Tentang adillah, tentang dalil-dalil. Yang ketiga pembahasan tentang kaifiyatul istifada minal adillah, bagaimana cara mengambil manfaat dari dalil. Ini kebanyakannya di pembahasan dalalat al-alfaz. Kemudian pembahasan yang keempat berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan al-ijtihad dan apa yang ikut bersamanya di dalam pembahasan. Baik. Kata beliau al-ahkam. Al-ahkamu jam'u hukmin wa huwa lughatan al-qadha. Iya. Kata beliau pembahasan tentang al-ahkam. Al-ahkam yang beliau maksudkan di sini adalah ahkam apa? Ahkam syar'iyyah atau ahkam fiqhiyah? Ahkam syar'iyyah yang beliau maksudkan, sebab ini pembahasan usul fikih. Iya. Dan pembahasan ahkam syar'iyyah maksudnya adalah pembahasan dari sisi global. Nah, dan pembahasan ini penting, pembahasan tentang ahkam penting untuk dipelajari agar supaya diketahui hukum-hukum dari al-wujub, pengewajiban, an-nadab atau al-istihbab, penganjuran, sunnah atau al-ibahah, pembolehan, atau al-karahah, pemakruhan, atau at-tahrim atau al-hadar, pelarangan. Ya, ini penting untuk mengetahuinya. Demikian pula di ahkam wada'iyah dari as-sihha, al-fasad, al-syart, as-sabab, al-mani' dan selainnya dari pembahasan ahkam wada'iyah. Dia adalah pembahasan yang penting dan harus diketahui. Baik. Kata penulis al-ahkam jama' hukum. Al-ahkam jama' dari apa? Hukum. Jadi kata bentuk tunggalnya hukmun. Apa itu hukum? Kata beliau
wa huwa lughatan al-qadha. Hukum secara bahasa adalah bermakna al-qadha. Bermakna ketetapan. Iya. Kalau dikatakan hakam al-hakim bikada, seorang hakim berhukum dengan begini, nah itu artinya dia telah apa? Menetapkan ketentuan qadha. Iya. Dan ini salah satu makna dari mana hukum secara bahasa. Ada makna lain hukum secara bahasa, yaitu bermakna al-mana', bermakna penahanan, pencegahan. Iya. Karena itu orang yang bijaksana dikatakan hakim. Dikatakan apa? Hakim, orang yang bijaksana. Kenapa? Sebab dengan hukumnya ia terjaga, tidak jatuh di dalam perkara-perkara yang dilarang. Iya, tidak jatuh di dalam perbuatan-perbuatan rendah, perbuatan-perbuatan dosa. Ya, karena itu dia dikatakan hakim. Nah, ini juga definisi dari sisi bahasa. Baik. Kata beliau rahimahullah, setelah menjelaskan definisinya secara bahasa, wastilahan, dan secara istilah. Iya. Sekali lagi di sini beliau mendefinisikan tentang apa? Tentang ahkam. Ya, dan dikata ditambah kata syar'iyah itu lebih apa? Lebih detail ya. Sebab sudah kita jelaskan bahwa ahkam terbagi berapa? Terbagi 3. Ada ahkam syar'iyah, ada ahkam akliyah, dan ada ahkam adiyah. Jadi kalau ditambah kata al-ahkam ditambah kata syar'iyah itu tentunya lebih detail. Iya. Namun di sini bisa dipahami bahwa Syekh rahimahullah dengan pembahasan ini beliau ingin membahas tentang ahkam syar'iyah, tidak membahas tentang hal yang lainnya. Nah, adapun ahkam itu sendiri secara umum kalau tidak diberi embel-embel dengan kata syar'iyah atau kata adiyah, kata akliyah, kata ahkam itu sendiri secara umum itu artinya itsbatu amrin li akhar atau nafyihi anhu. Ya. Ahkam itu artinya dia menetapkan sesuatu untuk orang lain atau dia nafikan dari orang lain. Dia nafikan dari orang lain. Kalau misalnya dikatakan si Muhammad tinggi, ini hukum atau bukan? Hah? Hukum. Sebab dia tetapkan hukum tinggi kepada siapa? Si Muhammad. Ya. Contoh, Khalid tidak tidur. Ini hukum atau bukan? Hukum. Karena dia nafikan tidak tidur dari siapa? Khalid. Kalau begitu hukum di definisi umumnya adalah menetapkan sesuatu untuk orang lain atau menafikan darinya. Iya. Ini makna ahkam kalau dibahasakan dengan makna umum. Tapi Syekh di sini menginginkan makna apa? Makna secara syar'i, al-ahkam asy-syar'iyyah. Karena itu beliau definisikan wastilahan maqtadahu khitabus syara' al-muta'alliqu bi af'alil mukallifina bi af'alil mukallafina min talabin atau takhyirin atau wad'in. Secara istilah al-ahkam syar'iyyah kata beliau adalah maqtadahu khitabus syara', apa yang dimestikan, diharuskan oleh khitabus syara', oleh tuntutan syariat. Iya. Al-muta'alliq berkaitan dengan apa khitab ini, tuntutan atau seruan dari syariat ini?
bi'af'alil mukallafina, berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang mukallaf. Min talabin, apakah khitab itu berkaitan dengan talab, permintaan, perintah, atau takhyirin, atau berkaitan dengan pilihan, atau wada'in, atau berkaitan dengan al-wada', berkaitan dengan peletakan, penjadian. Iya. Baik. Jadi ini definisi al-ahkam asy-syar'iyyah. Di dalam definisi ini beliau gabungkan sekaligus dua jenis ahkam syar'iyyah. Karena akan datang beliau terangkan bahwa ahkam syar'iyyah terbagi dua. Ada ahkam taklifiyah dan ada ahkam apa? Wad'iyah. Iya, akan datang beliau terangkan. Jadi dari definisi ini tampak bahwa ahkam terbagi berapa? Terbagi dua. Ada talab dan takhir, ini dari ahkam taklifiyah. Wada' dari ahkam apa? Dari ahkam al-wad'iyah. Iya. Dari ahkam al-wad'iyah. Nah. Baik. Di sini beliau terangkan sebelum kita baca uraian Syekh lebih lanjut. Ya. Kata Syekh rahimahullah, ya. Kata beliau, fal muradu biqaulina, setelah menjelaskan definisi ahkam syar'iyyah, ya. Secara istilah bahwa ahkam syar'iyyah itu maqtadahu khitabus syar'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin min talabin aw takhyirin aw wada'in. Setelah menjelaskan secara global, beliau merinci definisi. Kata beliau, fal muradu biqaulina khitabus syar' al-kitabu was sunnah. Yang diinginkan dengan ucapan kami dalam definisi al-muta'alliq bi af'alil mukallafina, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Iya. Berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Sebentar. Ada sebelumnya ya. Al-muradu biqaulina khitabus syara' al-kitab was sunnah. Yang diinginkan dengan ucapan kami khitabus syara' adalah al-kitab dan apa? As-sunnah. Ya, jadi kalau dikatakan khitab syar'i, apa khitab syar'i itu? Berarti dalil dari apa? Al-Quran maupun dari hadits. Iya. Maupun dari hadits. Nah, jadi kalau ada ayat ya mengatakan waf'alul khair misalnya, lakukanlah kebaikan. Iya. Maka ini perintah dari ayat. Perintah khitab syar'i, perintah syariat. Pembicaraan ditujukan kepada siapa? Orang-orang mukallaf, agar supaya dia lakukan. Iya. Jelas ya? Wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Itu ayat. Perintah juga. Dari ayat untuk apa? Dari Al-Quran untuk mengeluarkan zakat. Itu khitab. Ya, atau dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apabila ada dari hadits Nabi yang menerangkan tentang suatu hukum, maka itu khitab. Dianggap sebagai apa? Khitab syar'i, perintah syariat atau pembicaraan dari syariat diajukan kepada al-mukhatabin. Baik. Ya, disebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab ini pokok pendalilan. Dan akan datang nanti ya pembahasan di adillah. Ya, cuman penggunaan asy-syara' itu memang digunakan untuk Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dimaklumi bahwa di dalam pendalilan ada dalil ijma', ada dalil dari qiyas, ya ucapan sahabat dan seterusnya dari adillah di dalam masalah.
Ya, dan semuanya dianggap sebagai bentuk dari khitab syara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.